Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Monika Sulistia Utami dengan NIM 51111816060, Mila Afifah Wandiningsih 51111816066, Misania Ekawati 51111811078, dan Kansa Salsabil Ashari 51111811088. Di sini kami akan memaparkan hasil dari analisis manajemen strategi pada perusahaan Samsung. Saya Misania Ekawati dengan NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung ini didirikan pada tahun 1983 oleh Lee Byung-chul. Lee Byung-chul ini mengusahakan agar perusahaannya menjadi pemimpin industri asuransi dan juga retail. Pada tahun 1960-an, Samsung ini mulai berkembang menjadi salah satu industri elektronik dan juga membentuk berbagai divisi elektronik seperti Samsung Electron-Mechanics, Samsung Electronic Device, Samsung Semiconductor dan Telecommunication, dan juga Samsung Corning. Keberhasilan perusahaan Samsung ini sebagai salah satu penyedia teknologi dan elektronik kini terus berkembang di pasar internasional. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Samsung yaitu seperti printer, TV, tabung gambar, dan juga produk elektronik lainnya. Perusahaan Samsung ini sekarang sudah merajalela dan memiliki berbagai cabang di seluruh negara. Kemudian ada visi dari perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung ini memiliki visi Inspire the World, Create the Future. Samsung ini berkomitmen untuk menginspirasi masyarakat di seluruh dunia dengan mengembangkan teknologi terbaru, produk-produk inovatif, dan juga solusi kreatif. Melalui upaya ini, Samsung berharap berkontribusi pada dunia dengan baik dan pengalaman yang lebih kaya bagi semua masyarakat di seluruh negara. Kemudian ada visi dari perusahaan Samsung yaitu untuk mengilhami dunia dengan teknologi, produk, dan desain inovatif yang melengkapi kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial. Selanjutnya ada kekuatan dari perusahaan Samsung. Yang pertama, Samsung memiliki brand image yang terkenal di masyarakat di seluruh negara. Yang kedua, diversifikasi produk yang berkualitas. Yang ketiga, desain produk yang berkualitas dan juga inovatif. Yang keempat, harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen. Yang kelima, pemegang pasar global terbesar. Yang keenam, partnership dengan perusahaan-perusahaan ternama. Ada weakness atau kelemahan. Kelemahan perusahaan Samsung ini yaitu yang pertama ada persediaan barang yang tidak sebanding dengan permintaan pasar. Yang kedua ada tingkat pelayanan yang juga masih kurang. Yang ketiga, penyebaran produk tertentu terbatas hanya pada negara-negara tertentu saja. Yang keempat, terbatasnya update untuk produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Yang kelima, Samsung ini tidak memiliki strategi marketing yang baik sehingga masalah penyebaran produk kurang meningkat. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki Samsung yaitu yang pertama ada Samsung ini merupakan salah satu brand terkuat di pasar internasional. Yang kedua, daya beli dan respon masyarakat yang tinggi ini terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, teknologi yang dimiliki perusahaan Samsung ini mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, perusahaan Samsung memiliki cabang sehingga lebih banyak konsumen mudah untuk menjangkaunya. Yang kelima, mampu dalam membuat hardware sendiri tanpa membeli hardware dari perusahaan lain. Yang kelima, memiliki aplikasi yang juga mampu mendorong kreativitas penggunanya. Kemudian, threat atau ancaman. Yang pertama yaitu konsumen ini memiliki banyak pilihan dengan adanya brand-brand lain. Yang kedua, adanya brand lain dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang mirip. Ketiga, lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif.
Yang keempat, kekuatan brand lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Yang kelima, adanya ketergantungan produk-produk pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus oleh perusahaan Samsung. Izin memperkenalkan diri, saya Monica Sulistia Utami dengan NIM 5111811060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pertumbuhan. Setiap perusahaan tentu saja akan memiliki strategi untuk dapat bertumbuh dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan perusahaan Samsung. Agar dapat diterima di masyarakat luas, maka Samsung telah menerapkan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi integrasi vertikal atau integration vertical strategy, di mana strategi ini perusahaan dapat melakukan pengawasan yang lebih atas pemasok, distributor, dan juga pesaing perusahaan itu sendiri dengan melakukan akuisisi, merger, ataupun membuat perusahaan sendiri. David 2010. Dalam hal ini, perusahaan Samsung melakukan outsource terhadap pihak eksternal supplier dan ia juga lebih berfokus terhadap kegiatan manufaktur mandiri. Samsung memikirkan apabila dapat menguasai manufaktur mandiri tersebut, maka dapat menghasilkan produk yang canggih atau advanced product. Samsung sangat cerdas dalam mencegah agar tidak terjebak dengan melakukan kombinasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yaitu inovasi produk digital atau digital product innovation. Samsung kerap kali melakukan inovasi. Salah satunya yaitu dengan melakukan perubahan teknologi yang semula analog menjadi digital. Samsung melakukan sashimi teori, yang mana perusahaan menjual produk dengan harga setinggi-tingginya pada saat produk yang mereka keluarkan masih baru atau masih dalam keadaan fresh. Kemudian pada saat produk tersebut sudah termasuk produk yang lama atau sudah tidak fresh lagi, maka Samsung akan menurunkan harga jualnya serendah mungkin. Selanjutnya yang ketiga, strategi diversifikasi atau diversification strategy yang bertujuan untuk dapat menambah produk-produk baru menurut David 2010. Samsung memiliki tujuan agar dapat meningkatkan harga serta keuntungan melalui penjualan produk yang berkualitas tinggi, tidak pada teknologi baru saja, namun juga pada desainnya. Hal tersebut dapat membutuhkan suatu strategi yang bisa menghasilkan produk baru dan juga menarik perhatian konsumen. Oleh sebab itu, diversifikasi produk ini sangat dibutuhkan agar Samsung terlihat berbeda dari pesaingnya dan Samsung masuk ke seluruh kategori elektronik yang ada. Dengan strategi ini, maka Samsung akan dengan mudah dalam memasarkan produknya. Selanjutnya yang keempat, ada strategi konvergensi digital atau digital convergence strategi. Samsung telah memusatkan perusahaannya agar dapat memasuki produk teknologi digital. Samsung Digital Convergence memiliki dua tren, yakni dengan menggabungkan beberapa teknologi ke dalam satu produk utama dan juga beberapa macam teknologi terhubung ke dalam satu jaringan. Nama saya Mila Afifah dengan NIM 5111181066. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi Samsung pada awal pertumbuhan. Pada struktur organisasi tersebut, untuk bagian tertinggi diduduki oleh CEO. Kemudian di bawah CEO itu terdapat R&D Center, Executive Director, dan Quality atau Development Team, di mana di bawah Executive Director ada Management Team, Technical Sales atau Trading Team, Purchase Management Team, dan Production Management. Yang kedua yaitu struktur organisasi Samsung pada saat ini, di mana pada posisi paling tinggi diduduki oleh Presiden Director. Kemudian di bawah dari Presiden Director terdiri dari CVO, VD Division, Sales Division, OMS Division, dan AV Division. Kemudian di bawah CVO terdapat HR dan GE Department, Exim Department, Accounting Department, dan IT Department. Kemudian di bawah Sales Division dan OMS Division terdiri dari QC Department, Procurement Department, PVC Department, Production Department, Engineering Department, dan R&D Department. Saya akan Sesa Sabila Sari dengan NIM 088. Di sini akan menjelaskan mengenai budaya perusahaan. Yang pertama ada mematuhi undang-undang dan standar etika.
yang mana di dalamnya yaitu menghormati martabat dan keragaman individu, bersaing sesuai dengan undang-undang dan etika bisnis, mengelola akuntansi transparan melalui catatan akuntansi yang akurat, serta tidak mengintervensi politik dan menjaga netralitas. Lalu selanjutnya memelihara budaya organisasi yang bersih, yang di dalamnya tegas memisahkan kehidupan pribadi dan publik dari semua operasi perusahaan, lalu melindungi dan menghormati kekayaan intelektual perusahaan dan pihak lain, serta menciptakan suasana yang sehat. Lalu yang selanjutnya ada menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan, yang mana di dalamnya terdapat kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama, berusaha mewujudkan manajemen yang berorientasi nilai pemegang saham, serta berupaya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan. Selanjutnya ada peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan, yang di dalamnya mengupayakan manajemen yang ramah lingkungan, serta menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, di sini Samsung merupakan warga korporat yang memiliki tanggung jawab sosial, yang di dalamnya senantiasa menjalankan kewajiban utama sebagai warga korporat, memupuk saling berdampingan dan kesejahteraan bersama dengan mitra bisnis, serta menghargai karakteristik sosial dan budaya saat ini, serta mengolahnya secara kolaboratif. Lalu yang selanjutnya terdapat pengendalian strategi di dalam perusahaan Samsung, yang mana metode yang sangat baik dan digunakan perusahaan ini adalah pengendalian kualitas, yang mana membuat perusahaan berhasil dalam menyediakan produk terbaik untuk seluruh dunia. Untuk saat ini, Samsung mempertahankan statusnya sebagai operator terbaik di dunia teknologi.